Hey guys, welcome back, kembali lagi di channel aku. Dan hari ini aku akan bikin first impression dan short review dari LA Girl Pro Coverage HD Longwear Illuminating Foundation. Dan ini adalah benar-benar pertama kalinya aku mencoba foundation dari LA Girl ini. Dan banyak banget yang memperbincangkan foundation ini karena dari segi harganya yang affordable tapi kualitasnya juga oke. Ya, jadi aku penasaran juga nih, pengen cobain sebagus apa sih foundation ini. Pertama aku akan review dari packagingnya terlebih dahulu, dari tampak luar. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini packagingnya itu mirip banget sama foundation dari Makeup Forever HD Foundation atau yang sekarang bernama Ultra HD Foundation. Cuman packagingnya dia ini lebih mirip sama packaging Makeup Forever yang versi lama, yaitu yang nggak ada ultranya, jadi yang HD foundation aja. Ini terbuat dari plastik packagingnya, jadi ringan banget, dan karena dari plastik jadi nggak rentan pecah, nggak berat. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang ceroboh dan clumsy kayak aku sih cocok ya, dan mungkin yang suka bawa makeupnya kemana-mana, ini lebih aman. Isinya 28 ml kalau kalian bisa lihat di sini. Shades-nya itu jadi ada banyak banget, itu ada 15 shades. Jadi kalau misalnya kalian ingin memilih warna foundation yang cocok, menurut aku dari LA Girl Pro Coverage ini dia pilihannya banyak, jadi nggak usah takut salah pilih warna. Dan aku sekarang pakai yang nude beige, dan satu yang unik tuh ada yang warna putih, which is itu bisa untuk dicampur dengan foundation lain, jadi dia bisa mencerahkan atau bikin satu shades lebih terang dari warna foundation kamu yang sebelumnya. Sekarang LA Girl itu counter resminya udah ada di mana-mana, jadi kalian bisa beli langsung, bisa lihat langsung produknya, ada testernya, dan kalian bisa lihat shades-nya ini di websitenya, itu sekarang udah ada, yaitu lagirl.co.id. Di sini kalian bisa lihat shades-nya dan juga ada harganya di sini. Jadi setelah masuk ke Indonesia, harga foundation ini adalah 280.000. Kalau untuk harga, menurut aku 280.000 itu udah cukup affordable banget. Walaupun dia masih lebih mahal daripada L'Oreal Infallible dan juga Maybelline Fit Me. Sekarang aku akan bahas isinya nih, jadi foundationnya ini. Kalau yang dari diklaim oleh LA Girl-nya sendiri, aku akan bacain keterangan yang ada di sini. Dia bilang yaitu medium to full coverage. Jadi liquid foundation ini memiliki coverage yang medium ke full coverage. Kalau dari klaimnya nih bisa kita tebak, dia bisa build coverage-nya itu sesuai dengan jumlah yang kita pakai di wajah. Jadi kalau misalnya mau medium coverage, mungkin kalian bisa pakai satu pump aja untuk satu muka misalnya, itu udah bisa build medium coverage. Tapi kalau misalnya mau dibikin full, mungkin kalian bisa build up lagi, ditimpa lagi satu pump lagi, jadi pakai 2 pump supaya hasilnya lebih full coverage seperti itu. Lanjut, terus dia bilang smooth, long wearing, flawless looking finish. Dia bilang hasilnya itu akan bikin wajahnya terlihat lebih halus, smooth, terus juga long wearing, which is itu berarti tahan lama foundationnya, dan juga flawless looking finish. Jadi mungkin dia bikin kulitnya itu terlihat lebih halus, lebih mulus gitu. Jadi dia bisa nutupin pori-pori kalian gitu yang mungkin lebih besar. Nah itu dia bisa nutupin katanya. Gitu sih kalau yang ada di sini. Aku akan bacain lagi klaim yang dia tulis di websitenya, detailnya nih ya. Dia bilang kayak gini, Pro Coverage High Definition adalah liquid foundation yang berfungsi mencerahkan dan hasilnya tahan lama. Oke, sesuai dengan namanya ya, Long Wear Illuminating Foundation, tahan lama dan mencerahkan. Oke, terus dibilang sangat ideal dan sempurna untuk hasil akhir yang full coverage dan flawless. Terus formulanya ringan dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Ringan dan nyaman. Dia udah bilang formulanya ringan dan nyaman, berarti bisa kita tebak mungkin teksturnya ini nggak terlalu pekat, dia mungkin lebih ringan, lebih watery, lebih runny kalau orang bilang. Jadi bisa lebih nyaman dan lebih ringan pada saat dipakai untuk sehari-hari. Terus dia juga bilang formula bebas paraben dan kandungan antioksidan yang membantu melembabkan dan memperbaiki penampilan kulit. Nah dia udah bilang melembabkan, jadi udah bisa kita tebak lah ya, berarti ini hasilnya nggak akan matte banget karena melembabkan kulit, jadi mungkin hasilnya akan lebih dewy. Dia juga bilang kini tersedia dalam berbagai pilihan warna dan juga tersedia warna special white foundation yang dapat dicampur dengan warna lain. Oke.
Oke, udah aku bacain semua detailnya yang sesuai di website. Terus kita udah lihat packagingnya juga, dan saatnya kita coba di wajah. Stay tuned and keep on watching. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu kulit wajah saya yang sekarang ini seperti ini. Jadi kulit wajah saya ini banyak bekas-bekas jerawatnya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi di pipi kiri dan kanan dan juga di atas alis kiri dan kanan saya ada jerawat. Kondisinya sama. Jadi saya akan menggunakan di sebelah kiri terlebih dahulu, dan di sebelah kanan saya tidak akan menggunakan foundationnya. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Dan ini aku nggak pakai primer apapun. Aku cuman pakai moisturizer hari-hari aku pakai Hada Labo aja. Oke, dan kita akan coba. Kelebihan dia yang udah bikin aku impress adalah ada pumpnya. Kenapa aku suka banget ada pumpnya? Karena lebih gampang diaplikasikan. Itu nggak usah dituang-tuang lagi ke tangan. Kalau yang nggak ada pumpnya itu gampang banget keluar isinya, terus jadi bleber kemana-mana kebanyakan. Sedangkan kalau ada pump, kalian bisa kontrol mau keluarin seberapa banyak foundationnya dari botol ini dan nggak ngotorin tangan kalian. Karena kalian sebenarnya kalau ada pumpnya seperti ini bisa langsung ditotol ke wajah sambil dipencet, itu nggak ngotorin tangan kalian sama sekali. Tapi kalau kali ini kita mau coba lihat satu pump itu keluarnya berapa banyak dan formulanya, teksturnya itu seperti apa. Satu pump, oke, belum keluar karena ini baru. Oops, oke, satu kali lagi. Iya, jadi memang sangat ringan teksturnya, sangat runny. Lihat, kalau kalian lihat ini watery banget, jatuh banget langsung turun ke tangan aku. Kalau kita tebak dari begini dong sih kayak ada kemungkinan memang coveragenya itu nggak full banget. Tapi kita coba aja. Tolin ke wajah aku di sebelah kiri atau di kanan kalian. Oke, kayaknya setengah dari pumpnya ini aja udah cukup karena udah kena semua ya. Aku akan blend pakai sponge dan kita lihat hasilnya. Oke, memang tadi waktu aku pertama kali totolin ke wajah itu terasa banget teksturnya ringan, teksturnya watery banget. Beda banget sama L'Oreal Infallible. Kalau kalian pernah coba L'Oreal Infallible itu waktu di pump langsung kelihatan teksturnya itu sedikit lebih pekat. Dan kalau menurut aku tekstur ini LA Girl ini sama dengan yang Maybelline Fit Me. Wow, dan kalau kamu bisa lihat ini coveragenya menurut aku, kalau di wajah aku dengan satu pump tadi memang agak sedikit kebanyakan sih, kayaknya satu pump setengah wajah. Sebenarnya satu pump kayak bisa untuk coverage satu wajah aku, tapi satu pump di setengah wajah aku udah bisa bikin full, bener-bener full coverage banget. Kalau kalian lihat, sebenarnya ini kalau nggak usah pakai concealer lagi dan aku tinggal timpa pakai bedak yang compact atau press powder yang ada foundationnya itu udah cukup, nggak usah pakai concealer lagi. Hasil akhirnya ini karena kena lighting ring light aku juga, jadi makin kelihatan dewy-nya. Jadi ini memang nggak matte banget hasilnya. Jadi memang lebih bikin kulit kalian terlihat sehat. Dan memang kalau dari teksturnya seperti yang dia bilang, formulanya ringan dan nyaman untuk dipakai sehari-hari, itu bener banget. Karena waktu aku coba ratain ke muka aku, ini bener-bener nggak terasa lengket. Walaupun memang dia hasil akhirnya dewy, tapi dia nggak terasa lengket. Untuk coveragenya menurut aku nih udah oke banget. Medium to full, iya benar, medium to full. Tapi mungkin kalau yang breakout-nya parah banget sampai jerawatnya yang lagi matang atau meradang, atau yang kayak sampai breakout-nya, maksudnya bekas jerawatnya itu sampai bolong di kulit, mungkin harus dengan penggunaan concealer lagi. Tapi kalau misalnya bekas-bekas jerawat aja yang kayak di wajah aku seperti ini, itu ketutup banget redness-nya ini. Tapi memang untuk jerawat yang masih matangnya masih terlihat nongol, masih ada terlihat dikit. Cuman kalau menurut aku ini udah oke banget.
Oke, dan aku akan pakai ke satu muka. Ini hasilnya udah aku aplikasikan ke satu wajah. Dan kamu bisa lihat flawless-nya dan dewy finish dari foundation ini. Dan ini adalah hasil sebelum dan sesudah aku menggunakan foundationnya. Kamu bisa lihat perbedaannya. Dan aku mau coba tes ketahanan dari foundation ini. Aku akan coba selesaiin dulu makeup sehari-hari aku. Dan sekarang sudah pukul 12:08. Be right back. Oke, dan sekarang aku udah pakai eye makeup aku, udah ditambahin blush on, bronzer sedikit, dan ini makeup sehari-hari aku. Dan aku sekarang siap untuk berkegiatan lagi. Aku ini kulitnya kombinasi, jadi di bagian T-zone-nya ini oily banget, dan juga kadang di bagian samping hidung. Jadi kadang-kadang suka bikin foundationnya crack di bagian lipatan hidung sini, sama di smile line-nya sedikit. Jadi nanti kita lihat aja hasilnya gimana, karena tadi ini hasil dari foundationnya aku nggak pakein concealer lagi, aku cuman tambahin bedak di bagian T-zone sama under eye aku sedikit, terus dengan sisa bedak yang ada di sponge-nya aku dab-dab aja ke sisa wajah aku. Jadi memang kalau kalian lihat ini hasilnya memang sedikit lebih matte dari pas tadi aku baru pakai foundationnya aja. Karena kayak kalau aku nggak pakai bedak itu nggak akan bisa. Aku keluar aku jamin itu foundationnya udah nggak tahu kayak apa, karena di situ memang ditulisnya hasilnya flawless finish, dan dia memang bilang nggak ada oil control ya. Jadi memang kalau untuk yang kulitnya kombinasi atau yang berminyak banget memang harus pakai bedak lagi supaya lebih set di wajah kamu. Oke, kalau gitu aku akan kembali lagi nanti dan aku akan kasih tahu kalian gimana hasil review aku dari foundation ini. See ya. Hai semua, jadi sekarang udah mau jam 4, jam 3.50, dan aku mau nunjukin kondisi wajah aku dengan menggunakan foundation dari LA Girl Pro Coverage HD Longwear Illuminating Foundation. Kalau kalian lihat di sini udah mulai keluar minyaknya di samping hidung aku, dan udah mulai mau terlihat sedikit cakey, tapi nggak terlalu sih, cuman karena minyaknya aja belum aku lap pakai blotting paper, belum pakai kertas minyak, jadi masih kelihatan banget minyaknya di sini. Tapi keseluruhan dia nggak bikin coveragenya hilang. Oke, dan nanti kita akan lihat lagi setelah beberapa jam lagi. Hai. Halo semua, jadi aku sudah kembali dan sekarang pukul 10:18, dan tadi terakhir aku pakai foundation ini jam 12 siang lewat 8 menit. Jadi itu udah berapa jam? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah kurang lebih 10 jam. Dan ini tidak di touch up dengan bedak, cuman di dab aja pakai tisu. Dan ini hasilnya. Tadi sempat berminyak banget di jidat, di T-zone, cuman udah sempat di dab pakai tisu, tapi masih nggak keangkat, masih oke. Dan jerawat-jerawatnya juga masih oke, masih ketutup. Tapi di bagian hidung, bagian samping sama bagian atas bibir ini udah mulai hilang karena tadi keringetan, udah naik ojek, udah kena masker segala macam, jadi agak luntur dikit di bagian samping hidung dan di atas bibir. Final review aku mengenai foundation dari LA Girl ini, menurut aku oke banget dengan harga 280.000 dengan medium to full coverage-nya, long wearing banget. Tapi kalau yang untuk kulitnya sangat-sangat oily, kayaknya itu tidak disarankan, karena tadi aja aku di bagian T-zone udah sempet berminyak banget. Mungkin harus pakai primer kali ya, harus pakai primer yang mattifying, yang ngunci minyak, dan pakein lagi setting spray supaya tahan banget gitu. Tapi kalau nggak pakai apa-apa, nggak pakai primer, itu kayak tadi aku, jadi di bagian T-zone berminyak, minyaknya tetap keluar,
tapi bisa sih di dab pakai blotting paper, kertas minyak, atau pakai tisu di dab-dab gitu. Dan masih nggak keangkat sih, menurut aku oke banget coveragenya. Jadi aku suka dengan foundationnya, dari packagingnya dan juga dari foundationnya itu sendiri. Dan itu aja, sekian. Thank you sudah nonton video first impression dan short review ini. Semoga kalian puas dan suka, dan mungkin kalian yang udah mikir-mikir lama mau beli tapi nggak jadi-jadi, mungkin dari nonton video ini bisa dapat insight, bisa dapat masukan baru, jadi kalian bisa mempertimbangkan lagi mau beli atau enggak. Tapi kalau menurut aku dengan harga segitu ini worth banget, kalian boleh coba. Ya udah itu aja, thank you for watching and I'll see you next time, bye bye. Don't forget to subscribe and like if you like this video. Click the like button. Bye!